Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di dapurnya emak dengan masakan emak yang super murah, super hemat, tapi super enak. Yuk mari mas, mari kita masak. Halo bunda-bunda, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini emak mau masak yang simpel dengan satu bumbu, tapi nanti jadi dua masakan ya bun ya. Nah, ini tadi emak beli cabai merah, harganya Rp5.000. Kemudian untuk telurnya ini emak beli 4.000 dengan dua telur. Kalau untuk bawang merah dan bawang putihnya ini emak sudah ada sebelum stoknya. Jadi untuk yang bawang merah, bawang putih emak tidak membeli lagi. Dan untuk ayamnya ini emak beli harga seperempat, harganya 10.000. Jadi kalau untuk di total ini emak masak harganya hanya 19.000 ya bun ya. Kalau untuk ayamnya ini emak kasih garam supaya di ayamnya ini ada rasa gurih maupun asin. Nanti untuk garamnya emak campur-campur di ayamnya supaya meresap ya bun ya. Kalau yang tidak suka asin tidak perlu, ini karena anaknya emak ini suka yang asin, jadi di dalam ayamnya itu harus ada rasa gurih-gurihnya juga. Untuk ayamnya ini emak tidak beli setengah, karena kalau membeli terlalu banyak ini nanti tidak termakan, karena hanya dimakan hanya berdua, emak dan anak emak ya bun ya. Jadinya kalau sisa banyak itu nanti tidak termakan, karena kalau untuk besoknya emak sediakan lagi dengan masakannya sama, biasanya anak emak tidak begitu suka. Jadi daripada mubazir, jadi emak hanya membeli seperempat saja yang habis di hari itu juga. Atau bisa juga kadang emak beli setengah, kemudian seperempatnya emak pakai, kemudian seperempatnya emak simpan di dalam kulkas. Jadi untuk yang seperempatnya nanti emak bisa olah dengan menu yang berbeda. Jadi untuk satu hari itu menunya harus satu saja. Maksudnya kalau untuk ada lebihnya besok itu sudah tidak begitu suka anaknya emak. Jadi mending satu hari masakan emak satu itu sudah habis. Jadi besok bisa memasak masakan menu yang berbeda lagi. Nah, untuk yang ayamnya tadi, emak menggunakan yang ayam paha ya. Jadi lebih empuk. Kalau yang ayam dada itu nanti agak keras, jadi lebih enak yang menggunakan ayam yang dada, yang paha maksud emak ya. Nah, ini digoreng terlebih dahulu ayamnya supaya untuk garam yang tadi emak campur ke ayamnya itu bisa meresap di ayamnya. Untuk digorengnya tidak perlu terlalu kering, hanya setengah matang saja, hanya untuk prasyarat ya bun ya, supaya bumbunya itu langsung meresap ke ayamnya, begitu digoreng. Nah, ini kita tunggu sampai setengah matang, tidak perlu kering ya. Kalau untuk yang suka kering, monggo, tidak apa-apa bun, tidak masalah. Ini karena emak lebih suka yang setengah setengah matang, setengah setengah masak ya, setengah kering, tidak terlalu kering. Nah, ini sudah dibalik, nanti setelah agak matang itu sudah selesai. Oh ya bunda, untuk di tempat bunda sekarang harga beras berapa ya bun ya? Sepertinya hari ini beras semakin naik terus ya harganya. Kalau emak biasanya membeli yang eceran, sekarang terakhir tadi emak beli itu berasnya harganya 14.000. Padahal dulu itu zaman dulu beberapa bulan yang lalu itu masih 10.000 atau 11.000 itu masih ada bun. Sekarang sudah hampir mencapai 13.500 atau 14.000 satu kilonya. Kalau emak belanja beras itu tidak langsung yang satu sak
beras yang 5 kilo atau 10 kilo ya, emak biasanya membeli yang eceran. Nah, ini sudah selesai ya bun ya untuk ayamnya. Kemudian di sini emak goreng dulu telur ceploknya untuk emak bikin nasi goreng. Jadi ikannya ikan telur ceplok, mau telur dadar juga bisa. Telur ceploknya ini karena berhubung emak dan anak emak suka yang telur kering, jadi digorengnya dengan minyak yang banyak, kemudian digoreng agak lama supaya ada crunchy-crunchy-nya begitu ya mak ya. Nah, ini kembali ke beras tadi ya bunda-bunda ya. Ini untuk di tempat bunda apa sama ya, sudah seperti itu harganya semakin melonjak. Jadi untuk mengatasinya bagaimana nih bun? Nah, emak ada triknya nih untuk mengatasi supaya tidak terlalu banyak membeli beras, karena memang sebelumnya emak jarang makan nasi, maksudnya itu pagi, siang, dan malam itu tidak melulu harus makan nasi. Kalau untuk pagi emak memang sudah terbiasa sarapannya buah. Kalau memang ada sisa lebih dari belanja itu biasanya emak belikan buah, bisa pisang yang murah-murah aja bun, nggak usah yang mahal, bisa pisang, bisa pepaya atau jeruk. Nah, itu biasanya emak sarapannya buah-buahan. Kalau anaknya emak memang juga tidak terlalu suka untuk sarapan pagi. Biasanya kalau untuk pada saat sekolah emak bawakan kadang buah, kadang roti yang dimakan nanti pada saat istirahat pertama jam 9 pagi. Nanti untuk yang bekalnya itu baru dimakan nanti jam 12 siang. Jadi tidak melulu harus banyak makan nasi ya, karena memang kalau nasi karbohidratnya tinggi. Dan juga tipnya ya bun ya, untuk makan nasi itu kalau bisa jangan pada saat panas-panas, pada saat nasinya sudah dingin baru kita makan, karena memang nasi itu memang pada saat panas-panas itu memang enak sekali, apalagi kalau dengan sambal, dengan ikan asin itu mantap sekali bun. Tapi setahu bunda, kalau untuk setahu emak maksudnya, kalau untuk nasi yang panas itu kadar gulanya sangat-sangat tinggi. Jadi disarankan kalau untuk makan nasi itu tunggu dingin dulu baru dimakan. Dan juga banyak sayur, dibanyakin sayurnya gitu ya bun. Jadi perut tetap kenyang, dan nasi kadar karbohidratnya juga tidak terlalu banyak yang kita makan. Jadi lebih banyak sayur maupun ikannya yang kita makan. Kalau untuk nasinya mungkin bisa dikurangi ya. Nah, itu trik hemat ala emak ya. Nah, lanjut kita bun ya. Saat ini emak masih ditemani kucing emak, ini si Muba. Nah, untuk yang cabenya saat ini masih murah ya bun ya, harganya masih 5.000. Itu emak beli dapat lumayan banyak. Kadang itu pernah juga harga cabai itu sangat tinggi, 5.000 itu kadang dapat 5 cabai, bahkan 3 cabai. Nah, kalau sudah seperti itu emak tidak masak yang serba cabai merah, karena ini mumpung harga cabai masih normal ya, masih standar, jadi emak belinya atau menggunakan masakan yang ada bumbu-bumbu cabenya. Nah, ini cabenya emak keluarkan isinya, cabenya yang biji-bijinya itu supaya tidak terlalu pedas, karena emak itu tidak suka, bukan tidak suka, cuman emak punya sakit emak, jadi mengurangi yang pedas-pedas. Nah, ini untuk yang cabenya dikeluarkan biji-bijinya. Kalau bunda-bunda mau tetap supaya daripada riweh ya mengeluarkan bijinya, karena memang membutuhkan waktu untuk membuang bijinya terlebih dahulu. Kalau mau tidak apa-apa bunda, tapi memang agak ribet ya,
Kalau untuk yang mau yang simpel-simpel langsung dipotong-potong, dimasukkan blender lalu di blender langsung selesai. Nah, itu tidak apa-apa, tidak masalah, tergantung selera aja ya. Kalau karena emak punya penyakit mah, jadi emak berusaha untuk tidak makan yang pedas-pedas. Nah, ini untuk yang bawang putih dan bawang merahnya, ini emak potong kecil-kecil supaya nanti pada saat di blender jadi halus semua. Karena kadang kalau untuk yang bawang putihnya itu kadang suka masih berbentuk bongkahan ya bun ya, batu kali ya bongkahan. Ini bawang putih kadang tidak halus, jadi kadang harus emak ulek-ulek lagi. Tapi kadang kalau emak lagi males ya sudah, biarkan sajalah bawang putihnya masih wungkul ya istilahnya ya. Nah, ini sudah selesai semua ya bun ya. Dan triknya ini pasti semua bunda-bunda juga sudah tahu, kalau untuk di blender dikasih minyak supaya nanti pada saat menggilingnya lancar dan halus. Dulu emak waktu blender selalu menggunakan air, tapi sekarang lebih senang menggunakan minyak. Kalau untuk dulu air memang juga lebih cepat ya memblendernya dan halus, tapi airnya kadang sering keluar dari blendernya, jadi kadang agak riweh ya, berceceran di mana-mana. Jadi sekarang emak lebih menggunakan minyak goreng saja. Nah, ini tadi sudah selesai ya emak blender. Ini tadi juga masih ada bawang putihnya yang masih belum halus, jadi tidak apa-apa. Karena memang hanya untuk dimakan sendiri ya bun ya, jadi ya sudahlah, tidak apa-apa, tidak masalah mau masih ada bawang putihnya. Ini kita kurangi dulu untuk minyak gorengnya. Nah, tunggu sampai agak panas untuk minyaknya, nanti kita oseng-oseng. Nah, ini yang pertama emak mau bikin ayam goreng bumbu cabai ya, baru nanti kemudian emak bikin nasi gorengnya. Jadi satu bumbu saja, ini hanya cabai merah, bawang putih, itu bisa membuat 2 menu. Jadi emak-emak yang bingung mau masak apa hari ini, bisa deh menggunakan resepnya emak ini. Atau misalnya siangnya makan ayam bumbu merah tadi, nanti malamnya bisa dipakai untuk nasi goreng. Jadi tidak bingung. Kadang kan biasanya ada anak-anak yang siangnya makan ini, nanti malamnya makan ini lagi, bosan. Tapi ada juga yang memang tidak masalah makan siangnya ini, malamnya juga tetap sama. Karena memang setiap anak atau setiap orang berbeda-beda ya, tergantung kitanya mau bagaimana mengantisipasinya atau ide-idenya untuk masak atau mengakali gimana, seperti itu ya bun ya. Kalau emak sih seperti itu cara mengakalinya, karena kadang anaknya emak bosan siang makan ini, malam juga masih sama, jadi emak akalin ya. Jadi kadang emak masih ada sisanya, emak masukkan kulkas, nanti di kemudian hari emak masak dengan masakan yang agak berbeda, jadi tidak bosan. Nah, ini bun sudah selesai ya tadi, setelah di oseng-oseng kemudian dikasih air supaya nanti bumbunya meresap, dikasih garam penyedap rasa, kemudian dicoba rasa. Kalau masih kurang manis bisa menggunakan gula, tapi emak tidak pernah menggunakan gula, jadi emak kasih kecap supaya ada rasa manisnya, jadi perpaduan antara asin dan manis, jadi sepertinya klop. Nah, sudah selesai ya satu masakan menu ini ya bun ya. Next kita masak untuk yang nasi gorengnya, masih dengan wajan yang sama dan minyaknya juga sedikit saja dikasih. Kemudian kita panaskan. Nah, ini dioseng-oseng dulu. Kita masukkan bumbu cabai merahnya, cukup sedangan saja ya bun ya. Nah, kemudian setelah itu dimasukkan nasi gorengnya. Oh ya bunda, untuk yang masak seperti bumbu cabai merah ini atau bumbu-bumbu lainnya, kalau untuk dioseng-oseng itu disarankan sampai benar-benar matang ya bun ya, karena kadang
Jika setengah matang atau tidak terlalu matang, itu nanti pada saat dimasak dengan ikannya atau dengan masakan lainnya, itu nanti bumbunya setengah matang itu bisa menyebabkan cepat basi untuk masakannya. Jadi benar-benar pada saat dioseng-oseng itu bumbunya benar-benar matang. Jadi warnanya itu misalnya kalau cabai merah tadi benar-benar warnanya menjadi tua, tapi jangan sampai gosong ya Bun. Kalau gosong nanti rasanya agak pahit. Jadi pokoknya dikira-kira sudah matang. Nah, tadi untuk nasi gorengnya sudah selesai ya Bun ya. Ini kita siapkan 2 piring karena ini dimakan untuk emak dan anak emak. Nah, ini sudah selesai nasi gorengnya. Wah, mantap ini Bun. Pasti lahap. Setiap anak biasanya paling suka nasi goreng buatan mamanya, bundanya, emaknya, uminya, pasti makanan favorit mereka rata-rata nasi goreng. Nasi gorengnya bisa macam-macam, nasi goreng merah, nasi goreng putih. Nanti deh kapan-kapan emak bikin nasi goreng yang versi warna putih. Simple aja kok bumbunya, tidak aneh-aneh ya, cuman bawang merah, bawang putih. Nah, ini sudah selesai ya 2 piring. Nanti satu dikasih telur ceplok dan satu lagi telur ceplok. Nah, kalau untuk yang telur ceploknya yang besar ini buat anaknya emak deh. Biar makannya banyak dan lahap. Kalau emak ya emak apa adanya deh, emak yang mengalah demi anak. Jadi telurnya telur yang kecil aja ya. Nah, tadi sudah selesai ya untuk masakan siang, dan ini untuk malam mak simpan dulu untuk makan malam. Nah, bunda-bunda gimana? Silakan dicoba ya nanti ya bunda ya untuk masakannya. Oh ya bunda, ini lupa untuk tadi yang blender cabai merahnya ini masih banyak sisanya. Ini mak simpan dulu di kulkas, nanti suatu saat mau bikin nasi goreng lagi itu masih bisa digunakan. Jadi hemat bahan nanti ya Bun. Nah, sudah selesai kita simpan, suatu saat bisa dipergunakan lagi. Nah, bunda-bunda bagaimana mau mencoba untuk resep emak yang ini? Satu bumbu bisa 2 masakan. Ini untuk trik supaya anak tidak bosan ya Bun ya, untuk makanan yang kadang yang sama, kadang memang ada yang tipe yang makanannya itu kalau sama itu tidak begitu selera lagi. Oh ya, ini Bun untuk yang kaldu ayamnya tadi yang emak rebus, ini masih ada sisanya, itu emak berikan ke kucing nanti, itu biasanya kesukaannya kucing emak. Nah, ini sudah selesai ya. Bisa dicoba bunda-bunda. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.